bahasa Balinya seken bisa undang. Nah itu seken itu bisa undang. Ya. Di dalam pementasan itu memang dia seken undang, tetapi bahasanya nih sing seken gitu. Lia itu tidak akan datang sesungguhnya kalau cara mengundangnya seperti itu. Riah wiwoh yang jam pasti datang ya dari itu. Kalau dari ceritanya sendiri kan tadi sudah panjang nih Jeronya. Namun dalam pementasan calon narang sendiri lebih singkat. Menurut Jero, apakah itu ada kaitannya dengan politis kerajaan pada waktu itu? Kenapa calon narangnya sekarang yang pementasan itu pendek sebenarnya? Begini sebenarnya, itu jelas karena di mana ada kerajaan di sana ada sistem politik yang mengatur. Nah, yang berpolitik di kerajaan itu bukan siapa, bukan rakyatnya. Seperti kita sekarang ingin maju ke dunia politik, itu tidak begitu. Politik kerajaan itu dipegang oleh para bagawante. Dalam hari ini adalah empu, resi, pendetanya. Nah, maka disebut bagawante, pendetanya atau pedandanya. Itu yang memegang sistem politik. Aturan-aturan di dalam berpolitik di dalam sebuah kerajaan. Andai kan Waluna Tenggirah itu masih hidup, Empu Berada tidak akan ada arti. Tidak akan ada arti. Di sini adalah terjadinya kecemasan, ketakutan atas orang yang menguasai ilmu yang lebih. Sehingga harus dikalahkan. Memang begitu zaman dulu caranya. Caranya apa? Dengan berperang. Nah, itu zaman kerajaan seperti itu. Nah, pementasan calon narang di Bali ini yang dibawa ke Bali orang-orang Kediri bukan cerita apa yang terjadi, faktanya di sana. Ya. Itu nah, seperti begini contoh. Uri Astre, Ono Coroko, kalau di Jawa itu 20. Pasti 20 itu. Terus dibawa ke Bali 18. Ayo. Memang sengaja sejarah itu dipotong. Agar di Bali pementasannya yang tahu cuma baik dan buruk. Yang namanya calon narang itu ada jelek, yang namanya Erlangga atau Empu Berada itu baik, biar begitu aja tahu di Bali. Sehingga kalau cerita calon narang itu dimulai pasti dari gerubuk yang disebabkan oleh Waluna Tenggirah. Padahal tidak begitu ceritanya. Kenapa bikin gerubuk? Ini yang tidak diceritakan. Andai kan ceritanya itu mengarah pada waktu Erlangga memperluas kekuasaannya. Misalnya di sekitaran Tulungagung dan sekarang sampai ke Sidoarjo, orang akan paham bahwa kita serang orang itu, ya orang itu harus melawan. Nah itu, makanya berarti yang kita terima baru asapnya aja, apinya. Ya itu. Dari mana artinya api? Baunya Dan, gitu. Ya. Dari mana benar asapnya Dewi bilang. Karena apa? Sumber. Kok ada asap? Pasti ada api. Nah itu. Jadi apinya inilah sumbernya kita cari. Apa sih sebenarnya calon narang? Sesungguhnya calon narang itu ya kumpulan cerita. Itu aja. Serat aja itu kumpulan cerita. Apa itu Waluna Tenggirah? Apa itu Ratna Mangalim, Empu Berada, Ratu Tolodong dan lain sebagainya? Itu adalah pelaku sejarah. Beda ini pengertian. Ini ke. Makanya calon narang di Bali itu selalu gitu. Selalu mementaskan sudah terjadinya gubuk, terus sekarang diutus istilahnya apa namanya itu patihnya maling membunuh dan maling melayang itu istilahnya. Setelah itu mati oleh Waluna Tenggirah, setelah itu terjadi perang dan lain sebagainya. Terjadi penciptaan wabah. Sehingga begini, cerita para raton itu memang harus berpihak pada raja. Seandainya tidak berpihak pada raja, mati orang. Saya andaikan ini, maaf. Kenapa para raton itu selalu membela keraton atau kerajaan? Masa ada raja itu kencing, terus kencingnya diinjak sama perempuan, perempuan itu hamil, ayo. Nah dari mana datangnya? Tetapi kalau waktu itu dibilang bahwa misalnya raja keluar dari keraton, terus melihat dayang-dayangnya cantik,
Terus setelah itu ditidur, mati orang yang bikin itu. Karena itu rahasia kerajaan. Rahasia raja sesungguhnya. Sama dengan orang menulis cerita para raton selalu harus membela raja. Gimana pun perbuatan raja itu kejinya, bahkan kejamnya, selalu harus baik. Itu jadi. Nah, itulah yang dipakai patokan di dalam menulis cerita para raton. Itu. Makanya Erlangga selalu baik. Ya, memang baik sesungguhnya. Itu. Nah, tapi inilah dualisme. Jadi dualisme apa? Erlangga adalah seorang Prabu utusan Wisnu langsung ini dibilang. Nah, ada di candi itu yang memuat tentang itu. Ya. Nah, bahkan Prabu Erlangga ini istilahnya memang disimbolkan dengan tunggangannya adalah Garuda, persis seperti Dewa Wisnu. Nah, itu pengkultusannya. Sampai sekarang memang ada candi-candi itu. Ya, dan ini sebenarnya pentingnya kita belajar sejarah. Ya, sejarah. Makanya kalau kita mau belajar sejarah, kalau kita mau istilahnya pementasan calon narang yang benar-benar merujuk tentang sejarah yang memerlukan keseimbangan pemikiran orang yang menonton, itu harus balancing. Itu jangan kita mendiskriminasi satu orang tokoh, tapi tokoh yang lain juga harus berperan. Kita harus tahu kenapa terjadi. Karena sakit hati. Begitu api kebencian. Sakit hatinya kenapa? Ya itu yang kurang dibahas sebenarnya. Nah itu. Siapa sih perempuan? Seorang ibu, seorang sakti sekarang yang kita hormati. Terus diboyong ke puri, dikirain kita dinikahin jadi permaisuri. Tahu-tahu kita hanya jadi seorang selir gitu misalnya. Itulah sakit hati. Inilah muncul api kebencian. Dan itu bukan cuma sekali. Bukan sekali. Karena itu dilakukan oleh Sang Prabu Erlangga yang maha dahsyat zaman itu. Memang berkali-kali itu masalahnya. Nah itu yang perlu kita luruskan dari cerita calon narang tersebut. Baik, tadi mengenai sejarahnya, pementasannya sendiri. Dan sekarang kita lebih menipik pada pementasan calon narangnya. Yang sebenarnya menjadi titik fokus, dan biasanya orang fokusnya itu ke juru undangnya. Yang undang ya. Yang undang lah gitu. Ya, begitu kira-kira. Sebenarnya yang undang itu benar-benar bisa ngundang atau cuma sekadar menantang atau bagaimana di juru? Beneran bisa ngundang beneran dia atau gimana sebenarnya? Iya. Begini ya, Dewi. Memang di dalam setiap pementasan calon narang itu ada juru undangnya. Ya. Biasanya dia harus pakai toa pamik ya. Namanya. Itu yang ditunggu-tunggu. Itu yang ditunggu-tunggu ya, penontonnya. Ya. Terus di dalam pengundangan itu bahkan terkesan menantang. Ya. Menantang. Lu berani ke sini. Terus dan lain sebagainya. Dan sebagainya, seken bisa undang. Nah, itulah seken itu bisa undang. Ya. Di dalam pementasan itu memang dia seken undang. Tetapi bahasanya sing seken gitu. Bahasanya yang tidak seken. Begini, Lia itu tidak akan datang sesungguhnya. Kalau cara mengundangnya seperti itu. Contoh begini. Lia Karangasem. Liak Bangli, Negara, Tabanan, bahkan yang sering di sini diundang itu adalah Liak Sanur. Yang mudah-mudahan saya lagi apa-apain, saya ngomong di Sanur. Itu paling sering. Karena memang mitologi yang terjadi di Bali itu, Sanur itu dulu seperti itu. Tetapi kalau caranya seperti itu, saya yakin 1000% Liak itu tidak bakalan datang. Bagaimana kita mengundang ayam itu datang kalau kita bilang ayam ke sini ayam, enggak cuek ayam. Berarti harus tahu bahasa ayam. Berarti harus tahu bahasa ayam, benar tuh. Ya. Nah itu. Jadi kalau kita ngundang, kalau memang ini pementasannya adalah sungguh-sungguh beradu ilmu, beradu kediatmikan, jenana
apa namanya jenana tatwa dan lain sebagainya, itu memang harus tahu bahasa liak itu sendiri, baru berani jadi juru undang kalau ini benar pementasan. Tapi kalau ini cuma bali-balihan, ilen-ilen, igal-igalan, nah ini ya itu tidak benar. Itu hanya sebuah entertainment untuk membangkitkan adrenalin penonton. Begitu sungguhnya. Misalnya begini, kalau tukang undang itu benar, pertama yang harus dilakukan itu adalah ngaturang tawas di setiap perempatan, di setiap setre, di setiap pertigaan, di setiap lorong bangke, dengan sarana ada getih-getihnya. Itu ada darah yang harus dipersembahkan. Setelah itu tukang undangnya ini bukan undang liak di Sanur, bukan undang liak di Karangasem, apalagi di Bangli dan lain-lain. Tidak begitu. Nah inilah yang memunculkan ketersinggungan kadang-kadang masyarakat setempat. Yang diundang caranya adalah kalau dari timur itu namanya liak iswara. Makanya orang undangnya harus memakai gimana caranya mengundang liak iswara yang dari timur ini biar datang. Contoh satu aja, nggak usah hatinya banyak dibahas. Berarti maksudnya di tempat dia berada. Iya, kita kan misalnya calon narang di Art Center. Ya. Terus kalau kita mengundang yang dari timur, yang ada di Karangasem, liak yang di Karangasem, yang kita undang itu adalah liak iswara. Liak yang dianugerahi oleh Dewa Iswara yang berkedudukan di Purwo, Utawi Timur. Itu maksud. Jadi bahasanya harus begini undang. Liak Karangasem, main ke center sing tadi itu tak boleh. Dia nggak bakalan denger. Paling-paling cuma saput tidur. Tetapi kalau namanya salah. Passwordnya salah. Passwordnya salah. Jadi kalau mengundang dengan cara begini misalnya. Ong, eng, liah, iya. Iwo yang jang pasti datang ya dari sini. Buktikan ini nggak datang sekarang kan? Nggak datang, ini sudah rame begini masa datang, karena seperti itu. Jadi pengucapannya itu caranya memang benar harus dari dalam. Harus dari dalam. Harus menguasai yang namanya mudre yang bersuara di tenggorokan. Itu namanya adalah golongan reswe. Kalau kita menguasai istilahnya mudrenya, kalau kita aksara suaranya, suaranya liak itu bisa kita kuasai, itu ada di reswe, yaitu ada di tenggorokan. Liak itu pasti datang. Kulo nuwun datang. Saya yang jamin. Pasti datang. Nah, terus setelah datang ini mau gimana? Jangankan tukang undangnya cuma satu, 3 pun mati di tempat. Itu karena ini adalah apa? Liak dewa. Itu semua ini ilmu itu, maupun liak gegenu, liak pemamoran, liak apapun namanya, itu anugerahnya dari Batari semua, dari dewa itu sendiri. Makanya belum ada di Bali ini ngundang liak dengan cara bahasa liak, belum. Kayak gitu udah saya jalan-jalan, masih bali-balihan atau igal-igalan atau sekedar entertainment. Dan itu yang jelaskan. Kalau memang berani itu silahkan. Kira-kira kapan ada pementasan yang benar? Mungkin saja ya nanti, mungkin setelah menonton channel YouTube, siapa tahu saya disuruh ngundang, itu maksudnya. Ya, tetapi walaupun saya disuruh, saya tetap tidak datang untuk undangnya. Tapi kalau diundang dengan cara begitu, ini baru sebenarnya mau pertanyaan selanjutnya. Oh gitu ya? Langsung dari pertanyaannya. Kalau misalnya Jero sendiri diundang, apakah akan datang? Kalau ngundangnya dengan cara kau-kau seperti itu, liak kelungkung itu misalnya, liak apa itu, saya pasti tidak datang. Karena apa? Saya dengar itu bukan itu. Sama dengan orang yang undang itu barat orang gila itu, yang tidak tahu sebenarnya makna
lihat itu sesungguhnya. Tapi kalau ngundangnya dengan cara yang saya bacakan tadi, saya siap datang. Kalau diundang misalnya jam 11, jam 10 saya sudah siap sedia di sana. Apakah Jero sendiri melihat siapa yang mengundang gitu nggak? Atau Tidak. memang harus dengan cara mengundang? Begini, biasanya kita tidak pernah melihat siapa orang. Apakah orang itu pintar, kita tidak pernah lihat. Yang jelas dia benar saat itu mengundang dengan cara yang benar, saya pasti datang. Atau kami pasti datang. Itu. Karena persatuan lihat itu sangat solid, sangat terintegrasi, dan sangat terstruktural. Itu sesungguhnya di dunia itu. Terus kita tahu apa tentang itu. Kalau saya mengundang Jero sebagai narasumber saja. Iya. Itu mengenai pemahaman sebenarnya ini adalah pelurusan tentang apa yang terjadi saat ini mengenai calon narang. Apa itu ya, kalau bisa kita harus dari dua sisi. Jadi faktor keseimbangan, Ruo Binede itu harus dilihat seimbang. Jadi antara tidak boleh berat sebelah. Iya, akibat dan sebabnya itu pasti ada kan ya. Pasti ada. Kita harus melihat apa sih penyebabnya itu dan apa ya akibatnya. Ya. Dan Indiki sebagai penutup Jero, apa saran Jero kepada seluruh masyarakat yang menyukai pementasan calon narang? Jadi begini, calon narang adalah sebuah kasanah Nusantara sebagai pengayaan diri sesungguhnya untuk kita bisa melihat, memaknai, mencerna, dan memahami di dalam calon narang itu ternyata ada dualitas. Dualitas ini yang disebut dengan Ruo Binede, yang disebut dengan Ang dan Ah sesungguhnya. Dan yang keduanya ini sebenarnya adalah satu. Kita berarti bukan yang jelek kita buang, terus yang baik kita terima, tidak seperti itu. Yang jelek maupun yang baik, yang kanan maupun yang kiri, kita padukan jadi satu. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya adalah kita itu berdiam di ring pantaraning dua. Berarti di antara kedua sisi itu pasti ada baiknya. Yang jelek belum tentu tidak ada baiknya, yang baik belum tentu tidak ada jeleknya. Kembali seperti itu. Dan ini patut kita lestarikan. Ya, saya juga bangga beberapa grup tari selalu mementaskan calon narang. Nah, itu kita harus bangga sebagai apa? Sebagai kasanah Nusantara yang adiluhung yang patut kita lestarikan. Namun demikian ada satu catatan. Di sini janganlah kita terlalu menantang, terlalu kita mendiskriminasi bahwa liak itu sesungguhnya adalah jelek. Ya, tapi liak sesungguhnya itu adalah linuih ikang aksara yang ada di dalam setiap tubuh manusia. Ya itu aja pesan saya. Ya sebenarnya negatif dan positif itulah yang sebenarnya membuat kita hidup. Iya benar. Sama seperti baterai negatif dan positif. Nah, kalau nggak ada negatif positifnya nggak mungkin hidup. Ya, itu pintar itu. Memang begitu. Memang begitu hidup ini. Itu yang bisa membuat kita seimbang. Kalau dengan adanya Ruo Binede itulah kita bisa berpikir, kita bisa hidup, kita bisa berkreativitas dan beraktivitas sesungguhnya. Itu tidak ada gading yang tidak retak. Ini tuh. Bagaimana tadi sebenarnya sejarah yang harus kita ketahui bahwa di sini calon narang itu sendiri bukanlah sisi negatif saja, tapi ada positif dan negatifnya, dan itulah yang sebenarnya membuat hidup kita menjadi seimbang begitu. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini yang tentunya sangat membuka wawasan kita dan bagaimana seharusnya kita menjadi seorang penonton calon narang yang baik dan benar. Kata orang kalau baik itu belum tentu benar, nah, sekarang baik dan benar.